Selanjutnya yaitu contoh kasus 3 prediktor dengan menggunakan SPSS. Soalnya yaitu diambil sampel secara acak sebanyak 10 dalam suatu penelitian untuk menentukan hubungan antara permintaan beras Y, harga beras X1, pendapatan X2, dan harga ubi X3. Datanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita masuk ke aplikasi SPSS-nya dulu. Klik variable view. Lalu pada bagian name kita ketik X1, X2, X3, dan Y. Pada bagian label, X1 untuk harga beras, X2 yaitu pendapatan, X3 yaitu harga ubi, dan Y yaitu permintaan beras. Lalu klik data view. Setelah itu masukkan datanya. Setelah itu klik analyze, regression, lalu linear. Untuk permintaan beras atau Y dimasukkan pada kolom dependent, untuk harga beras atau X1 dimasukkan pada kolom independen, pendapatan dimasukkan pada independen, harga ubi dimasukkan juga pada kolom independen. Lalu klik OK. Maka hasil SPSS-nya bisa dilihat pada data ini. Pertama yaitu perumusan hipotesisnya. Untuk H1 yaitu terdapat pengaruh harga beras X1 terhadap permintaan beras Y. H2 terdapat pengaruh pendapatan X2 terhadap permintaan beras Y. H3 terdapat pengaruh harga ubi X1 terhadap X3 terhadap permintaan beras Y. H4 terdapat pengaruh antara harga beras X1, pendapatan X2, dan harga ubi X3 secara simultan terhadap permintaan beras Y dengan taraf signifikan 5%, alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya yaitu untuk dasar pengambilan keputusan. Untuk uji T, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau T hitung lebih dari T tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel X terhadap variabel Y. Untuk T tabelnya bisa dihitung dengan cara T setengah alfa dB. T setengah alfa untuk dB-nya itu N dikurang K, T setengah 0,05, N yaitu jumlah sampelnya tadi 10, dikurang K yaitu jumlah variabel semuanya yaitu 4. Maka hasilnya T 0,025, dB-nya 6. Maka bisa dilihat pada tabel T-nya untuk 0,025 dan dB-nya 6, 0,025 dan dB-nya 6 yaitu 2,447 untuk nilai T tabelnya. Selanjutnya yaitu uji F. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Di mana cara menghitung F tabelnya yaitu DB pembilang, F alpha, DB pembilang, dan DB penyebut. F alpha untuk DB pembilangnya itu K, dan DB penyebutnya yaitu N dikurang K dikurang 1. F 0,05 untuk K-nya itu jumlah variabel bebas 3, N-nya itu jumlah sampel 10, dan K jumlah variabel bebas 3 dikurang 1. Maka F 0,05, DB pembilang 3, DB penyebut 6. Maka nilai F tabelnya bisa dilihat pada tabel F untuk DB pembilang 3 dan DB penyebut 6 yaitu 4,757. Selanjutnya yaitu bisa dilihat hasil pada SPSS yang koefisien, maka didapatkan hasil persamaan regresi Y sama dengan 16,942, yaitu nilai A bisa dilihat pada unstandard koefisien pada bagian B, kapital B ini yang konstan 16,942 dikurang karena min harga beras yaitu 1,136 X1 dikurang B2 yaitu pendapatan min 0,426 X2
dan harga ubi min 0,130 X3. A sama dengan angka konstan dari unstandard coefficient, yaitu nilainya sebesar 16,942. Artinya jika variabel harga beras, pendapatan, dan harga ubi sama dengan 0, maka permintaan beras adalah 16,942. B1, angka koefisien regresi nilainya sebesar min 1,136. Artinya, jika variabel harga beras meningkat satu satuan dengan asumsi variabel pendapatan dan harga ubi tetap, maka permintaan beras akan menurun sebesar 1,136. Mengapa menurun? Karena nilainya min. Jika positif berarti meningkat. Untuk B2, yaitu angka koefisien regresi nilainya sebesar min 0,426. Artinya, jika variabel pendapatan meningkat satu satuan dengan asumsi variabel harga beras dan harga ubi tetap, maka permintaan beras akan menurun sebesar 0,426. B3, angka koefisien regresi nilainya sebesar min 0,130. Artinya, jika variabel harga ubi meningkat satu satuan dengan asumsi variabel harga beras dan pendapatan tetap, maka permintaan beras akan menurun sebesar 0,130. Untuk pengujian hipotesis 1, 2, dan hipotesis 3 dengan uji T. Pengujian hipotesis ke-1 atau H1 diketahui nilai signifikansinya untuk pengaruh X1 terhadap Y sebesar 0,144 lebih dari 0,05. Dan nilai T hitungnya yaitu 1,678 kurang dari nilai T tabel yaitu 2,447. Maka H1 ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan harga beras X1 terhadap permintaan beras Y. B. Pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,046 kurang dari 0,05 dan nilai T hitungnya yaitu 2,516 lebih dari nilai T tabel 2,447. Maka H2 diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan X2 terhadap permintaan beras Y. Pengujian hipotesis ketiga atau H3, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,679 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,435 kurang dari T tabel lebih dari T tabel kurang dari T tabel 2,447, maka H3 ditolak. Jadi tidak terdapat pengaruh yang signifikan harga ubi X3 terhadap permintaan beras Y. Untuk nilai signifikansi dan nilai T hitungnya sendiri bisa dilihat pada tabel koefisien yang ini, yaitu yang T nilainya ini dan signifikansi di sebelah T yang ini. Selanjutnya, pengujian hipotesis keempat, H4 dengan uji F. Bisa dilihat pada tabel ANOVA untuk hasil uji F. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y sebesar 0,001, yang dimana nilai signifikansinya ini 0,001, yaitu kurang dari 0,05. Dan nilai F hitungnya yaitu ini, bisa dilihat pada tabel ANOVA yang F ini, 28,891. Lebih dari F tabel 4,757, maka H4 diterima. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan antara harga beras X1, pendapatan X2, dan harga ubi X3 secara simultan terhadap permintaan beras Y. Selanjutnya, koefisien determinasi bisa dilihat pada hasil SPSS yang model summary, di mana diketahui nilai R-square-nya yaitu 0,935 yang ini. Jadi pengaruh harga beras X1, pendapatan X2, dan harga ubi X3 secara simultan terhadap permintaan beras Y adalah 93,5%. Mengapa 93,5%? Karena untuk mencari nilai determinan yaitu rumusnya R kuadrat atau R square ini 0,935 dikali 100%. Maka hasil nilai determinannya 93,5%.